Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Syarah Ibnu Aqil. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasannya tanda-tanda isim itu ada 5. Yang pertama jar, yang kedua tanwin, ketiga nida, keempat al, yang kelima adalah musnad ilaih. Nah, kemarin tanda isim yang pertama yaitu jar itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda isim yang kedua. Wa minha, dan diantara tanda-tanda isim itu adalah at-tanwinu, tanwin. Jadi tanda isim yang kedua adalah tanwin. Wa huwa, adapun tanwin itu ala arba'ati aqsamin. Itu ada 4 macam. Jadi tanwin itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tanwinut tamkin. Yang pertama namanya adalah tanwin tamkin. Apa itu yang dimaksud dengan tanwin tamkin? Wa huwa, adapun tanwin tamkin itu adalah al-lahiqu, yaitu tanwin yang masuk lil asma'il mu'rabati, tanwin yang masuk kepada isim-isim yang mu'rab. Nah, yang dimaksud dengan isim-isim mu'rab itu adalah isim yang mengalami perubahan harokat akhir kalimat. Contoh zaidun. Zaidun ini bisa berubah menjadi zaidun, zaidan, zaidin, tergantung amil yang masuk. Nah, tanwin yang masuk pada isim mu'rab ini namanya adalah tanwin tamkin. Ka zaidin, seperti contoh zaidin. Zaidin ini bisa menjadi zaidin, berubah menjadi zaidun, dan juga bisa berubah menjadi zaidan, tergantung amil yang masuk. Wa rojulin, dan seperti rojul. Rojul ini juga bisa berubah-berubah harokatnya, tergantung amil yang masuk. Illa jam'al mu'annasis salim, kecuali jamak mu'annas salim. Nahwu muslimatin, contohnya adalah muslimatin. Wa illa nahwu jawarin, dan kecuali seumpama jawarin. Wa huwashin, wa sayati, dan nanti akan datang hukmuhuma, hukum keduanya. Nah, intinya yang dimaksud dengan tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk pada isim-isim mu'rab, yaitu isim yang bisa berubah, mengalami perubahan harokat akhir kalimatnya. Ini tanwin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanwinut tankir, yaitu tanwin tamkir. Wa huwa, adapun tanwin tankir itu adalah al-lahiqu, yaitu tanwin yang masuk lil asma'il mabniyah, yaitu tanwin yang masuk kepada isim-isim yang mabni. Tanwin yang masuk kepada isim-isim yang mabni. Nah, fungsi daripada tanwin ini adalah farqon, untuk membedakan baina ma'rifatiha, untuk membedakan antara ma'rifatnya isim-isim mabni wa nakiratiha, dan untuk membedakan antara nakirohnya isim-isim mabni. Nahwu, contoh. Marartu bisi bawaihi, aku lewat bertemu dengan si bawah. Nah, si bawah ini dibaca kasroh. Ini adalah mabni, nggak bisa berubah. Si bawah ini adalah nama salah seorang ulama yang ahli dalam bidang nahwu. Nah, si bawah ini dibaca kasroh, ini karena mabni, nggak bisa berubah. Nah, kalau ada nama si bawah yang lainnya selain yang pakar bahasa tadi, maka diberi tanwin. Contohnya bisi bawaihin akhara. Marartu bisi bawaihin akhara. Aku lewat bertemu dengan si bawah yang lainnya. Nah, intinya
tanwin tankir itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mabni, yang mana fungsi daripada tanwin tersebut itu adalah untuk membedakan antara ma'rifatnya isim mabni dan antara nakirohnya isim mabni. Kemudian yang ketiga adalah tanwinul muqabalah. Tanwinul muqabalah, yaitu tanwin muqabalah. Namanya adalah tanwin muqabalah. Wa huwa, adapun tanwin muqabalah itu adalah al-lahiqu, yaitu tanwin yang masuk li jam'il muannats salim. Tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim. Nahwu contoh muslimatin. Nah, tanwin yang masuk kepada kalimat muslimatin ini adalah namanya tanwin muqabalah. Fa innahu, sesungguhnya tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu fi muqabalatin nun, itu menjadi ganti nun fi jam'il mudzakkar salim, itu menjadi ganti nun pada jamak mudzakkar salim. Ka muslimin, seperti muslimin. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu akhir kalimatnya ada huruf nunnya, muslimina. Nah, tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu adalah sebagai ganti daripada nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat adalah tanwinul iwad. Yang keempat adalah tanwin iwad. Tanwin iwad ini maknanya adalah pengganti. Tanwin pengganti. Wa huwa ala aqsam, ala salasati aqsam. Nah, tanwin iwad itu terbagi menjadi 3 bagian. Qismun yang pertama adalah bagian yakunu iwadon, yaitu tanwin yang menjadi ganti an jumlatin, daripada jumlah. Jadi tanwin iwad yang pertama adalah tanwin yang menjadi ganti daripada jumlah yang dibuang. Wa huwa alladzi yalhaqu, yaitu adalah tanwin yang masuk kepada kata id. Jadi tanwin yang menjadi ganti daripada jumlah itu adalah tanwin yang masuk kepada kalimat id. Iwadon sebagai ganti an jumlatin, daripada jumlah. Takunu ba'daha, yang ada apa jumlah tadi itu jatuh setelahnya. Jadi tanwin tadi itu adalah sebagai ganti daripada jumlah setelah id. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan wa antum hina idzin. Nah, idzinnya ini, tanwinnya ini adalah pengganti daripada jumlah. Tanwin yang ada pada id ini adalah pengganti daripada jumlah. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat. Nah, tanwin yang ada pada kata idzin ini adalah tanwin pengganti dari jumlah yang dibuang. Asalnya adalah ai hina id balagatir ruh al-hulqum. Aslinya adalah ketika telah sampai apa ruh al-hulquma, sampai kepada kerongkongan. Jadi ketika ruh seorang tadi itu sampai kepada kerongkongan, seorang tadi melihat, dia bisa melihatnya. Fahudhifa balagatir ruh al-hulquma, maka dibuang kalimat balagatil hulqum, balagatir ruh al-hulquma ini dibuang, wa utiya bitanwin, kemudian didatangkan tanwin iwadon sebagai ganti anhu dari jumlah yang dibuang. Nah, ini adalah tanwin pengganti daripada jumlah. Contohnya yaitu tadi, yaitu tanwin yang masuk pada kata hina idzin tadi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah waqismun yakunu iwadon, yaitu satu bagian lagi tanwin yakunu iwadon yang menjadi ganti an ismin, daripada isim. Tanwin yang menjadi ganti daripada isim.
Wa huwal lahik itu adalah tanwin yang masuk likulin itu pada kata kulin. Iwadan sebagai ganti amma tudhafu alaih sebagai ganti dari kata atau isim yang dimudhafkan kepadanya, kepada kul tadi. Nahwu kullun seumpama kulun qaimun, setiap mereka masing-masing itu qaimun berdiri. Kulun setiap masing-masing itu qaimun berdiri. Nah, ai maksudnya adalah kullu insanin qaimun, setiap manusia itu berdiri. Jadi tanwin yang ada pada kulun itu adalah tanwin yang didatangkan untuk mengganti isim yang dimudhafkan kepadanya. Ya ini, misalnya insan ini dimudhafkan kepada kulun. Nah, kulun in qaimun, kulunnya tadi tanwinnya itu menjadi ganti daripada insan yang dibuang. Fahudhifa insan, kemudian dihapus dibuang kata insan wa utiya bitanwin dan didatangkan tanwin iwadhan anhu sebagai ganti anhu daripada kata isim yang dibuang tadi. Kemudian yang terakhir adalah qismun yakunu iwadan an harfin, yaitu satu bagian lagi yaitu tanwin yang menjadi ganti daripada huruf. Tanwin yang menjadi ganti daripada huruf. Wa huwa adapun tanwin yang menjadi ganti daripada huruf itu adalah allahiku, tanwin yang masuk li jawarin kepada kata jawarin wa guwashin dan masuk kepada kata guwashin. Nah, wa nahwuhuma dan seumpama keduanya. Raf'an wa jarron, yaitu baik dalam keadaan jar ataupun rafa. Jadi kata guwashin itu aslinya adalah guwashiyu. Ada yaknya. Yaknya dibuang kemudian diganti dengan tanwin sehingga menjadi guwashin. Seperti juga jawarin. Jawarin ini asalnya adalah jawariyu. Jawariyun. Ada yaknya dibuang kemudian yaknya diganti dengan tanwin sehingga menjadi jawarin. Seperti juga madiyun, aslinya adalah madiyun, yaknya dibuang sehingga dibaca fi'lun madin. Seperti itu. Nahwuha ulai jawarin wa marartu bi jawarin fahudhifatil ya'u, kemudian dibuang yaknya wa utiya bitanwin dan didatangkan tanwinnya, didatangkan dengan tanwin iwadan sebagai ganti anha daripada ya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.